Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai guru musik, kehadiran AI ini gimana Pak? Apakah menguntungkan atau malah menghambat Bapak sebagai profesi guru? Selamat sore Pak Tio. Oh iya, selamat sore Mas. Selamat sore. Gini Pak, ini jadi ada dua topik yang menurut saya menarik buat dibahas. Dua topik. Ya, pertama tentang pengaruh AI dan juga sama perundungan. Tapi sebelum itu saya mau tanya Pak Tio, itu ada tokoh yang membuat Bapak inspirasi, kan Bapak guru musik nih. Guru musik. Nah, ada yang menginspirasi Bapak nggak? Kenapa Bapak jadi suka musik? Kenapa pengen jadi guru musik juga seperti itu? Keinginan saya untuk menjadi guru musik itu bukan karena seseorang ya, tapi karena memang terpanggil seperti itu. Tapi kalau inspirasi dalam bermusik saya, itu mungkin saya mempunyai tokoh yang saya kagumi. Tapi bukan sebagai menjadi panutan, tapi saya kagumi, memang kagumi. Tokohnya itu bernama Niccolo Paganini. Niccolo Paganini. Yang buat mobil itu? Bukan. Bukan. Itu Pagani ya. Kalau Ya, Niccolo Paganini itu dia adalah musisi, komposer, musisi. Dia sudah mulai menggeluti dunia musik itu sejak umur 11 tahun. Dia sudah bermain di depan gereja. Dia pelayanan di depan gereja. Yang saya kagumi dari beliau itu karena beliau itu sangat susah komposisinya. Dia membuat komposisi yang paling susah itu berjudul La Campagna. La Campagna itu adalah repertoar yang paling susah menurut saya, karena repertoar itu musik ya Mas ya. Yes. Karya musik. Repertoar itu dimainkan oleh berbagai macam alat musik, itu sangat susah. La Campagna. Dan yang bikin saya kagum beliau, Niccolo Paganini itu sampai dirumorkan, sampai digosipkan itu sedang bersekutu dengan setan. Karena dia pemain violin, dia menerobek jari-jari ruas ini Mas. Dengan tujuan supaya fingeringnya itu bisa jauh. Jadi bisa menyentuh register yang jauh seperti itu. Misalkan oktav 1 dengan oktav yang ketiga seperti itu. Itu bisa dimainkan dengan mustahil. Jadi harus disobek. Dan itu sempat dirumorkan memiliki perjanjian dengan setan. Karena setiap beliau itu menampilkan karyanya, itu dia memiliki interpretasi yang sangat pucat, kemudian auranya sangat negatif sekali. Jadi orang-orang yang melihat itu kagum, tapi kagumnya bukan mempesona, tapi kagumnya itu takut. Jadi dia dijuluki setan biola, setannya violin gitu. The devil of violin gitu. Seperti itu tokoh yang saya kagumi. Seperti itu Mas Anam. Oke Pak. Nah, itu berarti memang benar dipotong seperti itu? Bukan dipotong ya. Jadi ini disobek saja supaya dia itu lebih lebar. Antara jarinya itu lebih lebar. Itu real itu? Real. Itu real, asli. Bisa disaksikan di sejarah. Di internet juga ada. Itu Bapak pernah ngajarin juga ke murid-muridnya Bapak? Belum pernah. Karena belum. memang beliau itu kan secara teori itu belum sampai ke tingkat SMA. Harus ke tingkat lanjut gitu. Jadi penjurusan seperti tingkat mahasiswa misalkan, atau institut yang fokus ke konservatori atau musik seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak atas tokoh yang sangat menginspirasi. Mungkin bisa buat teman-teman yang nonton tertarik dengan seni musik yang begitu luas Nah, ya. Terkait dengan topik yang tadi saya ingin bahas selanjutnya terkait AI. Sekarang AI ini kan udah marak-maraknya nih. ya. Banyak, hampir semua bidang seperti arsitektur, kayak menggambar pun ada AI-nya gitu Pak. Jadi mereka cukup terancam adanya dengan kehadiran AI itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebagai guru musik, kehadiran AI ini gimana Pak? Apakah menguntungkan atau malah menghambat Bapak sebagai profesi guru?
seperti itu. Terima kasih. AI atau artificial intelligence ya, Oke. itu memang sangat boom sekali sebelum Iya. COVID sampai COVID itu ya. Itu kan sangat apa ya? Sangat menggemparkan dunia. Ya. Karena kita bisa berkomunikasi dengan yang bukan orang atau perangkat lunak seperti itu. Ya. Nah, kehadiran AI di dalam profesi saya itu kalau menurut saya pribadi tidak tidak mengganggu. Justru itu sebagai nilai tambah, Jadi AI ini, kehadiran AI di dalam kehidupan kita, khususnya profesi saya sebagai guru musik, itu dapat memperluas mencari informasi seperti itu. Karena bagaimanapun juga AI itu tidak bisa menggantikan peran manusia seutuhnya. Oke. Mungkin banyak AI yang menyediakan jasa untuk memproduksi musik. Bisa kita hanya mengetikkan promnya, deskripsinya, kemudian sendiri liriknya, lalu keluar sendiri musiknya seperti itu. Dan kita pun bisa request kalau yang nyanyi itu cewek atau cowok seperti itu. Tapi itu semua tidak akan menggantikan kita sebagai manusia, apalagi profesi saya sebagai guru musik. Karena dalam pembelajaran maupun transfer of skill dari pengalaman saya ke peserta didik itu memiliki nilai yang berbeda seperti itu, Mas. Jadi tidak berdasarkan artificial atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan yang dari seni musik itu kecerdasan yang harus dialami secara empiris. Secara empiris itu secara pengalaman. Jadi harus mengalami. Misalkan Mas Lanang di sini ingin belajar gitar lewat AI itu juga bisa. Tapi akan lebih mengena, akan lebih paham ketika kita belajar langsung seperti ini. Person to person, langsung praktek seperti itu. Jadi kalau menurut saya kehadiran AI itu tidak menjadi ancaman, tapi justru malah menjadi tools, betul, alat untuk kita itu lebih berkarya lebih baik lagi seperti itu, Mas Ana. Oke. Terkait dengan musik nih, Pak. Ya. Kan saya akhir-akhir ini juga baru belajar gitar. Iya. Nah, terkadang kan kalau kita beli gitar, orang awam kan nggak tahu tuh, Pak, milih ini kualitas gitar A sama B bagus apa enggak. Karena saya juga pernah pengalaman. Ya. Atau beli gitar ternyata nggak cocok. Itu gimana cara misal dia datang ke toko, oh ini gitarnya maksudnya standar bagus. Nah, itu biasanya yang dinilai apa aja? Pertama kita harus langkah-langkahnya ya. Pertama kita harus memilih toko yang terpercaya dulu. Jangan memilih toko olahraga misalkan. Di situ ada penjual gitar, tapi kita beli di situ. Jangan. Kebanyakan orang awam kan seperti itu. Sebisanya dan semampu uang saya misalkan gitu. Yang pertama kita harus tahu betul itu toko pasti toko musik atau toko gitar seperti itu. Kemudian setelah itu kita harus memastikan budget kita, anggaran kita yang sudah siapkan untuk pembeli gitar itu berapa gitu. Karena ada stratifikasinya. Setiap gitar A memiliki spesifikasi yang dikonversikan menjadi harga sekian rupiah seperti itu. Kemudian spesifikasi B menjadi sekian rupiah seperti itu. Jadi stratifikasinya itu macam-macam dan masing-masing seperti itu. Nah, tipsnya untuk memilih gitar yang baik, yang standar. Karena kan Mas Lanang tadi menyebutkan standar seperti itu. Iya. Karena di sini ada gitar yang profesional, kemudian ada gitar yang memang diperuntukkan untuk genre-genre musik tertentu, untuk manggung misalkan. Kita mau manggung jazz nih, saya harus memakai gitar yang seperti apa, itu berbeda sekali. Saya akan manggung di acara atau musik yang genrenya itu rock, itu juga gitarnya harus disesuaikan khusus seperti itu. Jadi ada kemiripan dalam pemilihan gitar yang standar itu. Kita lihat dulu, Mas, bahan baku dari gitar itu berat atau tidak.
Oh, ngetesnya dari beratnya. Ya, berat atau tidak. Beratnya itu bisa kita rasakan apa namanya? Bobotnya itu. Dan yang paling paling menentukan itu adalah mereknya. Apakah ini Yamaha, apakah ini Fender, apakah itu Korg dan lain sebagainya. Banyak sekali kok merek-mereknya. Kita dari bobot dulu ya Mas. Dari bobot kemudian neck itu yang Oke. dari tuning, dari tuner sampai ke Body. senar. Ya, senar body. Itu neck yang kita pegang itu. Itu necknya itu biasanya dalamnya itu ada besinya, Mas. Oke. Ada Tanam besi. tanam besi. Supaya apa? Supaya tidak melengkung. Nah, kejadian melengkung itu karena kita sehabis memakai gitar itu kita tinggalkan seperti itu aja, tidak kita rawat. Jadi lama-kelamaan neck itu akan melengkung karena senar yang kita tune atau kita stem, kita tuning itu kan iya kan tertarik kan itu. Lama kelamaan akan menarik itu. Tapi gitar yang standar, gitar yang bagus itu biasanya di dalamnya itu ada besinya, tanam besi. Kemudian selain itu di bridge-nya juga itu Mas, bridge yang bagian titik B gitar kan ada titik A dan titik B. Titik A yang bagian tuning dan titik B itu yang buat mengikat senar gitarnya bagian itu. Setelah resonansi. Nah, itu kan ada bridge-nya. Itu biasanya terbuat dari tulang hewan. Kalau yang kualitasnya yang di bawah itu pasti dibuat dari plastik atau ebonit seperti itu. Nah, itu yang bagus dari tulang hewan. Yang bagian papan putih itu. Papan putih sama yang fretnya itu juga Mas. Fretnya itu kan yang kita buat buat menanamkan tangan kita sehingga membentuk sebuah kunci atau akord. Itu kan fret namanya. Itu juga terbuat dari tulang yang bagus. Sama juga yang bridge yang di atas itu yang dekat neck itu juga dari tulang yang bagus. Seperti itu. Kalau dari pengalaman saya ada yang dari jarak senar itu pengaruh dari necknya berarti ya Pak? Iya betul. Jarak senar dengan necknya itu kan itu harus dekat. Ya. Kalau terlalu jauh itu pasti sudah lama bengkok. Usianya udah bengkok. Nah itu karena yang di dalam neck itu tidak ada besinya Mas. Jadi seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Kalau dari gitarnya, kalau Bapak suka brand apa? Kalau saya suka brand, kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu into it ya, terlalu ke gitar ya Mas, karena saya itu kan hobinya menyanyi gitu. Dan saya suka main keyboard atau piano. Kalau di gitar itu saya sukanya itu Yamaha atau Korg, Korg itu. Kemudian ada Gibson itu juga bagus. Fender, saya sudah nyebutin Fender belum? Fender itu bagus itu juga. Fender. Kalau yang saya paling suka yaitu Yamaha. Korg. Kalau yang dalam negeri ada nggak? Dalam negeri ada. Kan di sini kan ada Kampung Baki. Ya, di Gading itu kan ada kan. Kalau di Solo ya, di Surakarta ya, betul. Kalau yang sebenarnya merek Korg itu Mas, itu hitungannya termasuk lokal sih, karena walaupun dia itu induknya dari Korea, tapi dia itu memperkerjakan banyak orang-orang Indonesia untuk pabrikan gitarnya itu. Tapi yang benar-benar lokal itu namanya Genta Mas. Genta dari mana? Genta itu dari Bandung. Dari Bandung. Sampai sekarang sampai sekarang pabrikan Genta gitar itu mempunyai 150 karyawan dan dia juga ikut ini festival musik aksesoris di California. Dia itu dapat banyak pesanan juga gitar dan bass sampai sudah internasional. Itu Genta dari Bandung Mas. Jadi memang bagus sudah standarnya, dari suaranya juga khas gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau kalau nyari gitar Genta. Dari Pak Tio. Ya, di Bandung ya tapi ya. Kan. Nggak ada toko cabang.
Kalau toko cabang mending kalau misalkan kita ada di Solo nih, kita memperbanyak dan mendukung UMKM di Kota Solo ya kan. Oke. Itu ada di Gading ya. Ada apa tadi? Kampung Bagi itu kampung gitar. Itu juga bagus, nggak kalah kok sama merek-merek yang lain. Mari kita dukung yang di Solo dulu aja. Kebetulan saya beli di situ. Kenapa? Kebetulan saya beli di situ. Oh ya bagus itu Cuman Mas. tokonya yang ngambil maksudnya buatan Baki tapi brandnya bukan. Oh Ada ya. brandnya. Ada brandnya. Ada ya. brandnya. Oke, Gitu. oke. Oke. Terus terkait dengan Ya. topik yang saya menarik tentang perundungan tadi Pak. Perundungan. Kan kalau di sekolah itu perundungan kan sangat signifikan bagi murid tuh Pak. Maksudnya Iya. membekas. Betul. Itu kalau misal terjadi itu pelakunya gimana Pak? Maksudnya sama juga korbannya itu bagaimanakan? Apakah Pak Tio sebelumnya juga pernah punya murid yang kena perundungan gitu nggak? Kalau saya pribadi sih saya pernah mengalami Mas. Oh gitu ya? Iya. Jadi sama kayak saya. Oh sama ya? Oh, yaudah. Oke. Kalau saya dulu waktu SMA sih Pak. Saya SMA waktu kelas 1 juga. Itu perundungan juga yang ada di sekolah saya. Memang terkenal ya senioritasnya. Jadi memang di sekolah tersebut itu sudah bertahun-tahun menerapkan rantai senioritas itu. Seperti itu. Jadi waktu saya masuk pertama itu saya di skenario supaya saya itu berantem dengan teman saya yang satu angkatan. Kemudian kedua orang ini, saya dan teman saya itu dikeroyok oleh dua angkatan, kelas 2 dan kelas 3. Dua angkatan ya Mas, yang cowok aja tapi dikeroyok di situ. Waduh. Ya, alhamdulillahnya saya menang sih Mas. Oh gitu. Oke, siap. Tapi mohon maaf, walaupun itu sparring dan yang kalah itu teman saya, akhirnya dia dikeroyok kan dengan kedua angkatan itu. Tapi itu pengalaman yang cukup menyedihkan ya Mas, karena sesuatu seperti itu tidak diperlukan. Tapi kan ini kan dalam konteks senioritas. Apabila tadi Mas Lanang menanyakan mengenai perundungan, itu kita harus tahu dulu. Misalkan saya di sini memposisikan posisi saya sebagai pengajar ya. Oke. Itu saya ketika ada di kelas saya terjadi perundungan, itu saya harus bertemu dengan kedua belah pihak, baik yang perundung maupun yang dirundung. Dan saya akan mendekati dulu yang dirundung atau korban. Ya. Itu bagaimana keadaannya, kemudian dia itu sakit hati atau gimana. Pokoknya intinya bagaimana keadaan dia dulu, itu baik-baik atau enggak. Kemudian saya akan menanyakan kepada perundung. Oke. Tapi pelaku ya. Tapi saya harus tahu dulu nih latar belakangnya dia itu seperti apa. Apa tujuan si perundung untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Karena begini Mas, walaupun perundung itu memang secara sudut pandang kita itu mereka melakukan kesalahan, tapi di balik itu perundung itu juga mempunyai latar belakang masing-masing. Kadang mereka itu sedang dilanda permasalahan dalam keluarga, kemudian juga bisa permasalahan percintaan di sekolah maupun di luar sekolah seperti itu. Ada orang tua juga handal di situ atau keluarga dan macam-macam Mas. Jadi walaupun mereka semua itu pelaku, tapi kita juga harus menyelami. Kalau memang mereka itu tidak terindikasi latar belakang yang menurut kita itu bermasalah, maka yang jadi masalah hanya pribadinya, seperti itu kan. Maka yang kita fokuskan itu pembentukan karakter pribadi dia itu harus lebih baik lagi. Nah, kalau misal ada orang yang kayak seperti tadi yang nggak punya konflik, dia orang nggak paham gitu. Nggak paham akan situasi seperti itu. Jadi kayak dia orangnya aja yang kayak gitu, berarti memang harus diluruskan, harus dididik ya. Dalam artian harus dikoreksi apa yang salah dari anak ini. Karena tiap manusia itu kan
mempunyai prosesnya masing-masing. Proses pembelajaran itu kan ada salah dan benar. Ketika secara norma atau secara kesepakatan kita bersama, secara umum ya, norma secara umum itu menganggap dia salah, tapi menurut dia itu benar. Nggih. Itu kan berarti harus diluruskan. Karena secara norma yang umum itu seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau pernah nangani kasus kayak gitu? Sejauh ini belum pernah. Oh, belum. Belum pernah. Semoga enggak. Semoga enggak. Iya. Nggih. Baik. Sekian. Sekian. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mas Terima kasih Anang. sudah mau hadir Sukses. di perbincangan kali ini. Iya, siap Mas. Jadi sekian teman-teman podcast dari kami. Saya Yohanes Lanang dengan guru musik Tio. saya, Pak Kio, Ya. one and only guru musik saat ini Iya. di USA. Hebat. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Di Panzer Hati Hidup Saint Joseph. Saint Joseph.